终于恢复实力了吗？看来不仅伤势痊愈，还有这些精进。Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sudah hampir 2 hari sejak letusan pil petir saat itu. Selama 2 hari ini, sosok Xiaoyan telah duduk bersila di atas panggung batu itu dengan mata tertutup rapat. Gelombang kekuatan isap melonjak keluar dari tubuhnya, benar-benar menyerap energi alam padat di sekitarnya. Xiaoyan telah mempertahankan kondisi penyerap ini sejak pil petir berakhir saat itu. Selain itu, auranya juga menjadi tidak stabil dalam kondisi ini. Gelombang Daoqi yang kuat seperti air pasang karena berulang kali meluap dari tubuh Xiaoyan sebelum perlahan menyusut kembali ke dalamnya. Ini tampak seperti siklus yang berlangsung terus-menerus. Dengan penglihatan Suqian dan yang lainnya, mereka secara alami menyadari kondisi Xiaoyan. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi di mana dia akan melakukan terobosan. Oleh karena itu, Suqian tidak hanya mengirim orang untuk menyegel tangga yang menuju ke panggung batu, tetapi juga mengisolasi area yang luas di bawah panggung batu itu. Pada saat ini, jika Xiaoyan diganggu dan akhirnya meninggalkan kondisinya ini, kerugiannya akan sangat besar. Bagaimanapun juga, peluang terobosan semacam ini bukanlah sesuatu yang akan muncul hanya karena seseorang menginginkannya. Selama beberapa hari ini, siswa dari Akademi Dalam telah menjadi sangat akrab dengan sosok berjubah hitam di atas panggung batu. Ketika mereka sesekali melewati dari kejauhan, tatapan mereka akan membawa rasa hormat saat mereka melihat sosok yang agak kurus di panggung batu. Dia mampu mencapai level ini pada usia yang sangat muda, yang bahkan lebih tinggi dari beberapa senior dalam klan mereka. Selain itu, semua orang tahu bahwa Xiaoyan saat ini masih termasuk dalam usia yang optimal untuk pelatihan. Siapa yang tahu tahap menakutkan seperti apa yang akan dia capai di masa depan. Rasa hormat dalam beberapa siswa tanpa sadar menjadi lebih padat saat pikiran ini melintas di hati mereka. Prestasi Xiaoyan layak untuk dihormati. Meskipun berada di bawah pengawasan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan di atas panggung batu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya ke dunia luar. Dia duduk bersila seperti biksu tua dalam meditasi tanpa bergerak sedikit pun. Meskipun tubuhnya mungkin tampak seperti patung, beberapa dari mereka yang lebih sensitif dapat mendeteksi aura yang mengelilingi tubuhnya, yang dengan cepat membuat kekuatannya meningkat. Langit tanpa awan dalam jarak puluhan kilometer. Dokter pria kecil berdiri di langit yang kosong. Dia mengenakan pakaian sederhana dan ringan. Rambut panjangnya seperti salju yang diikat secara acak oleh pita berwarna ungu. Rambut putihnya melayang saat angin bertiup dan memancarkan perasaan halus. Tidak banyak siswa di Akademi Dalam yang tahu tentang dokter pria kecil ini. Namun yang mereka tahu bahwa wanita dingin acuh tak acuh dan cantik ini telah mengikuti senior Xiaoyan. Selain itu, gadis ini yang tidak tampak jauh lebih tua dari mereka adalah seorang elit Douzong yang bahkan lebih kuat dari penatua pertama Suqian. Dalam menghadapi pencapaian dokter pria kecil yang bahkan lebih menakutkan daripada Xiaoyan, membuat cukup banyak yang disebut jenius di Akademi Dalam diam-diam merasakan wajah mereka menjadi pucat di bawah bakat pelatihan seperti setan ini. Namun ini tidak mencegah dokter pria kecil menjadi kekasih ideal dari banyak murid-murid laki-laki di Akademi Dalam. Dia kuat dan memiliki sikap yang baik. Yang terpenting, dia sangat cantik. Apalagi dia tampil feminim, pendiam, dan menyedihkan. Ini cocok dengan kriteria paling penting yang digunakan pria untuk memilih kekasih. Tentu saja, mereka hanya bisa memikirkan ini karena mereka jelas tahu bahwa jika mereka tidak memiliki bakat dan pesona Xiaoyan, pada dasarnya tidak mungkin untuk berhasil menaklukkan gadis seperti monster itu. Dokter pria kecil tidak menyadari bahwa dia telah mendapatkan reputasi seperti itu di Akademi Dalam waktu yang singkat. Bahkan jika dia menyadarinya,
dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Pertemuannya selama bertahun-tahun ini telah menciptakan karakternya yang agak dingin dan acuh tak acuh. Kecuali seseorang yang dia kenal, dia tidak akan berinisiatif untuk melakukan kontak atau mengobrol dengan mereka. Pada saat ini, matanya yang cantik menatap Xiaoyan di peron batu. Dia akan menghabiskan banyak waktu hanya melihat Xiaoyan selama waktu setiap hari ini. Ini berlanjut tanpa henti selama 5 hari. Keras kepala dokter peri kecil telah menarik beberapa pria untuk merasa kasihan padanya. Dari penampakan nyala api yang menyala di mata mereka, kemungkinan mereka tidak akan dapat mengendalikan diri mereka sendiri dan menuntut untuk mengeluarkan tantangan jika bukan karena celah yang sangat besar antara mereka dan Xiaoyan. Setelah itu mereka akan menyelamatkan kecantikan ini dari penantiannya yang pahit itu. Sudah 4 hari sejak Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Selama 4 hari ini, tubuhnya telah mempertahankan kondisi ini dan tidak bergerak sedikit pun. Jika dokter peri kecil tidak dapat merasakan aura yang menguat secara bertahap di dalam tubuh Xiaoyan, kemungkinan dia akan benar-benar mengira itu ada kecelakaan terjadi selama pelatihan Xiaoyan. Desahan lembut dikirim dari mulut dokter peri kecil. Dia segera membalikan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia membalikkan tubuhnya, gelombang energi tiba-tiba dipancarkan dari panggung batu. Dengan kemampuan dokter peri kecil, pemberontakan energi seperti itu yang tidak dianggap terlalu kuat ditemukan olehnya hampir secara instan. Tubuhnya tiba-tiba berbalik dan matanya yang cantik membawa seutas benang kegembiraan saat dia melihat panggung batu. Pada saat ini, energi di sekitar panggung batu menjadi sangat bergejolak. Banyak energi alami berbintik-bintik dengan cepat digabungkan, tampak membentuk pusaran di atas kepala Xiaoyan. Akhirnya mereka mengalir ke tubuh Xiaoyan dari segala arah. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah begitu dia membuka matanya. Aliran aura yang keras hanya berlangsung sesaat sebelum dengan cepat ditarik ke dalam tubuh Xiaoyan. Namun perubahan mendadak ini masih menarik perhatian banyak orang di Akademi Dalam. Pada saat itu, banyak tatapan dilemparkan ke panggung batu. Beberapa seruan keluar tanpa sadar saat mereka melihat Xiaoyan membuka matanya. Xiaoyan tidak mempermasalahkan suara yang terdengar di dalam Akademi Dalam. Dia memutar lehernya dan dia segera mengepalkan tinjunya secara acak, merasakan doki di dalam tubuhnya yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Saat ini, dia akhirnya berhasil menembus level Dou Huang bintang 6 dan mencapai level 7 bintang Dou Huang. Bintang 7? Masih ada jarak 2 bintang sebelum aku bisa menerobos ke puncak kelas Dou Huang. Dou Zong juga tidak jauh. Xiaoyan perlahan berdiri dari panggung batu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya segera melihat ke langit utara Akademi Jianan saat dia menjadi sedikit linglung. Saat itu, Xun Er telah pergi ke arah ini ketika dia pergi. Tatapan Xiaoyan menatap linglung ke langit utara. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Kilatan dingin dan tajam melintas di matanya yang hitam pekat itu. Pada saat ini, dia juga mengingat pria yang telah tiba di Akademi Dalam saat itu dan membawa pergi Xun Er. Namanya jelas merupakan kenangan yang sulit dihilangkan bagi Xiaoyan. Saya adalah wakil komandan baru dari pasukan hitam tersembunyi, Ling Quan. Saat itu pemuda menginjak 4 binatang bertanduk tunggal bersayap telah berbicara dengan senyum dingin kepada Xiaoyan dari posisi yang lebih tinggi. Ling Quan, ucap Xiaoyan dalam hati. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam, rasa dingin melintas di matanya. Dia saat itu lemah seperti semut di depan wakil komandan pasukan hitam tersembunyi. Namun dia saat ini memiliki kepercayaan diri untuk menghabisinya di bawah penguasanya jika orang ini sekali lagi muncul di hadapannya. Setelah pertumbuhan cepat Xiaoyan dalam beberapa tahun yang singkat, Xiaoyan saat ini bukan lagi dadosi kecil yang bisa diremas siapapun dengan tangan mereka. Xun Er, tunggu aku. Dataran Tengah, tunggu aku juga. Xiaoyan mengabaikan keributan yang terjadi di Akademi Dalam saat dia berdiri di atas panggung batu. Apakah Anda berhasil maju? Tanya dokter peri kecil yang muncul di samping Xiaoyan.
Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat dokter peri kecil yang tampak sangat polos dengan pakaiannya yang murni dan sederhana. Dia berkata, "Sulit bagimu untuk memberikan perlindungan selama beberapa hari ini," ucap Xiaoyan. "Mengapa harus ada kata-kata sopan di antara kita?" ucap dokter peri kecil sambil tersipu malu. "Hahaha, saya telah sembrono. Saya tidak akan mengatakannya di masa depan jika Anda tidak menyukainya. Ayo pergi, setelah aku membereskan beberapa hal, mungkin sudah waktunya kita pergi," ucap Xiaoyan. "Apakah kita akan pergi? Kapan kita akan pergi?" Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini sebelum menanyakan. Xiaoyan tersenyum tipis, tatapannya kembali ke langit utara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, panas dan ketidaksabaran tiba-tiba melonjak dalam dirinya saat ini. Dia sepertinya sangat mengantisipasi apa yang disebut dataran tengah. "Dalam 3 hari," jawab Xiaoyan. Xiaoyan menekan panas di hatinya, menoleh dan tersenyum. Dia menjawab pertanyaan dokter peri kecil sambil melihat wajahnya yang halus seperti giok. Pada saat ini, dokter peri kecil tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kekuatan bergelombang yang sulit untuk dijelaskan. Setelah kejadian ini, Xiaoyan pergi dan beristirahat. Xiaoyan duduk di kursi batu di halaman yang tenang. Xiaoyan melihat daun pohon yang agak kekuningan di halaman dan tanpa sadar menghela nafas lembut. Dia menoleh dan melihat sosok yang berdiri di pintu masuk halaman. Dia tersenyum dan bertanya, "Kakak kedua, kamu sudah tiba?" tanya Xiaoyan. Xiaoli di pintu masuk menganggukkan kepalanya sebelum perlahan memasuki halaman. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. "Aku baru saja bergegas dari gerbang Xiao. Dari apa yang dikatakan penato pertama, apakah Anda berencana untuk pergi?" tanya Xiaoli. "Sudah waktunya untuk pergi. Terus bertahan di tempat ini tidak akan membuatku benar-benar mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan Hall of Soul," jawab Xiaoyan. "Kamu selalu berjalan tepat di depan. Namun, tempat ini memang terlalu kecil untuk dirimu saat ini. Dataran tengah paling cocok untuk Anda." Xiaoli menghela nafas dengan perasaan sedih. Dia fokus pada Xiaoyan dan beberapa emosi sekali lagi muncul di hatinya. Pemuda yang lembut dari masa lalu tanpa sadar telah tumbuh sedemikian rupa. Mata Xiaoyan tanpa sadar berubah masam saat dia melihat Xiaoli yang agak tidak bahagia. Keberangkatan kali ini tidak seperti dulu. Jarak antara dataran tengah dan wilayah sudut hitam atau kekaisaran Jiama sangat jauh. Oleh karena itu dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah keberangkatan ini. Xiaoli buru-buru menguatkan perhatiannya saat dia melihat Xiaoyan yang agak pendiam. Xiaoli menepuk pundaknya dan tersenyum sambil berkata, "Jangan bersikap terlalu sentimental dengan kakak keduamu. Jika kakak mengetahui aku menghambatmu di sini, dia mungkin akan memarahiku sampai mati." Hati Xiaoyan menjadi hangat saat menyebut kakak laki-laki. Dia berkata, "Kakak kedua harus mengatur gerbang Xiao dengan benar setelah aku pergi. Dengan gerbang Pan yang mendukungnya, akan sulit untuk membatasi potensi gerbang Xiao. Pada saat aku kembali, gerbang Xiao mungkin sudah menjadi penguasa seluruh wilayah sudut hitam," ucap Xiaoyan. Xiaoli tertawa. "Anda dapat yakin bahwa ini hanya masalah waktu sebelum situasi itu terjadi." Xiaoyan menyeringai saat mendengar jawaban Xiaoli. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan meremehkan orang-orang dari wilayah sudut hitam. Namun saya sudah berbicara dengan tetua pertama. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Akademi Jianan biasanya berhubungan buruk dengan faksi-faksi di wilayah sudut hitam. Di masa lalu, itu adalah target semua orang. Namun dengan gerbang Xiao saat ini, Akademi Jianan memiliki sekutu tambahan. Dengan pengaruh penyebaran gerbang Xiao di wilayah sudut hitam, itu akan menjadi membantu Akademi Jianan melarikan diri dari situasi yang memalukan," ucap Xiaoyan. "Tenang, Anda telah memberi saya gerbang Xiao lengkap. Di masa depan, saya akan mengembalikan gerbang Xiao yang 10 kali lebih kuat dari yang sekarang," jawab Xiaoli. Xiaoyan tersenyum. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada pil obat berwarna ungu merah di dalamnya. Tangan Xiaoyan membelai botol giok sebelum menyerahkannya pada Xiaoli beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut berkata, "Begitu saya pergi,
Saya ingin merepotkan saudara kedua untuk mengirim seseorang untuk mengirimkan pil obat ini ke Kekaisaran Tiamat dan secara pribadi menyerahkannya ke tangan Cailin, ucap Xiaoyan. Cailin? Ratu Medusa ya? Xiaoli sedikit terkejut saat mendengar nama ini. Namun beruntung dia juga menyadari hubungan antara Cailin dan Xiaoyan. Oleh karena itu dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak menanyakan alasannya dan dia menerima pil obat dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Dia berkata, "Saudara ketiga, yakinlah bahwa saya secara pribadi akan mengirimkan ini ke Kekaisaran Jiama ketika saya punya waktu," jawab Xiaoli. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Selain itu, kamu harus lebih sering melakukan kontak dengan Kakat. Aliansian berkembang pesat di dalam Kekaisaran Jiama. Dengan Cailin yang menjaganya, Hall of Soul akan kesulitan untuk melukai Aliansian, kecuali jika ahli sebenarnya terlibat. Setelah kekuatan gerbang Xiao meningkat di masa depan, kita akan dapat menduduki timur dan barat dengan Aliansian. Pada saat itu, kedua faksi akan mendominasi wilayah barat laut ini," ucap Xiaoyan. "Baik." Xiaoli mengangguk dan memandang Xiaoyan dan bertanya, "Kapan kamu akan kembali setelah pergi kali ini?" tanya Xiaoli. Xiaoyan terdiam. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Aku tidak tahu." Setelah itu Xiaoli bertanya lagi, "Kapan kamu akan berangkat?" "Besok." Xiaoli tanpa sadar tertawa pahit saat mendengar ini. Dia mengambil langkah maju dan dengan kasar memeluk Xiaoyan. Tangannya dengan kuat menepuk punggung Xiaoyan sambil berkata, "Teman kecil, jaga dirimu baik-baik. Ingat kata kakak laki-laki, klan Xiao tidak bisa hidup tanpamu. Penyelamatan ayah juga sesuatu yang hanya bisa kamu raih," ucap Xiaoli. Mendengar suara Xiaoli tiba-tiba menjadi lebih serak. Mata Xiaoyan tanpa sadar memerah meskipun mengingat karakternya. "Kakak kedua, kamu juga harus berhati-hati," jawab Xiaoyan. Sinar matahari yang hangat menyebar dari langit keesokan harinya dan bersinar di pintu masuk Akademi Dalam. Sekelompok kepala manusia yang padat bergerak di sana. Banyak tatapan memandang ke bukit kecil di luar pintu. Beberapa sosok berdiri tegak di tempat itu. "Tutup pertama, kakak kedua, tidak apa-apa hanya dengan mengirim kami pergi sampai di tempat ini saja," ucap Xiaoyan. Xiaoyan memandang Suqian dan Xiaoli di pintu masuk sebelum sekali lagi melihat Wu Hao dan banyak siswa Akademi Dalam di belakang. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara dengan suara yang jelas dan nyaring. Melihat wajah pemuda berjubah hitam yang dipenuhi dengan senyuman kehangatan, Suqian juga merasa agak sentimental. Dia berkata, "Jumlah kalian cukup banyak. Xinlan juga belum mencapai kelas Douwang dan tidak bisa terbang. Oleh karena itu Anda harus menggunakan Griffon ini untuk menggantikan langkah kaki Anda," ucap Suqian. Sosok hitam besar membawa teriakan elang saat perlahan turun dari langit setelah suara Suqian terdengar. Setelah itu datanglah seekor binatang bersayap. "Terima kasih banyak penato pertama," ucap Xiaoyan. Hati Xiaoyan juga merasakan kehangatan saat dia melihat binatang bersayap di depannya ini. Setelah itu dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum berterima kasih. Setelah mengatakan semua ini, Xiaoyan tampaknya tidak mau tinggal lama dalam suasana perpisahan seperti ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas Griffon. Dokter peri kecil Zian dan Xinlan juga mengikuti di belakangnya. Namun, beruntung ruang di atas binatang bersayap ini cukup besar. Makanya itu tidak tampak sempit meski ada 4 orang yang naik. "Xiaoyan, hati-hati dalam perjalananmu," Xiaoli sekali lagi berteriak keras saat dia melihat binatang bersayap yang perlahan mengepakkan sayapnya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit ke arah Xiaoli sambil berdiri di atas kepala binatang bersayap yang sangat besar itu. Tatapannya segera melihat semua orang. Akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. "Ketua, semoga perjalananmu lancar." Raungan yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari pintu masuk akademi di bawah saat binatang bersayap secara bertahap naik ke langit. Xiaoyan menoleh dan melihat cukup banyak anggota dari gerbang Pan berteriak dengan wajah memerah. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang di bawah dan tawa yang jelas perlahan-lahan diturunkan saat binatang sayap naik. "Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya saya yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jika sudah ditakdirkan,
Mari kita bertemu di dataran tengah." Sementara tawa yang jernih perlahan-lahan diturunkan dari langit. Binatang bersayap di langit telah berubah menjadi titik hitam kecil dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Suqian menarik pandangannya. Dia menoleh dan menatap Xiaoli di sampingnya sebelum tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Mengingat karakter orang itu, dia juga akan mampu bertahan dengan sangat baik, bahkan di dataran tengah," ucap Suqian. "Dia adalah kebanggaan klan Xiaoku." Xiaoli tersenyum, kata-katanya mengungkapkan sedikit kebanggaan. "Saya percaya bahwa dia juga akan menjadi kebanggaan Akademi Jianan. Saya benar-benar tidak tahu akan seperti apa situasi yang menarik jika orang ini bertemu dengan kepala sekolah di dataran tengah. Hahaha." Mendengar tawa aneh di akhir kata-kata Suqian, orang-orang di pintu masuk akademi tanpa sadar saling memandang. Mereka merasa agak bingung saat berbalik dan mengikuti Suqian. Kembali ke Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di belakang binatang bersayap dengan tangan di belakang punggungnya. Pandangannya perlahan mundur dari arah akademi dalam yang telah menghilang dari pandangannya. Dia juga merasakan kesedihan karena harus pergi. Apakah kita benar-benar akan membawa gadis ini? Dokter perkecil di samping tampaknya menyadari keputusasaan Xiaoyan saat ini. Dia dengan lembut berbicara, mengubah topik sementara matanya yang cantik menatap wajah kecil Zian yang bersemangat di sampingnya. Xiaoyan juga menarik perhatiannya kembali saat mendengar ini. Dia melirik ke arah Zian dan berkata, "Tetua pertama meminta saya untuk membawanya. Dia mengatakan bahwa beberapa rahasia yang berhubungan dengan tubuh aslinya mungkin akan terungkap di dataran tengah," jawab Xiaoyan. "Saya saat ini di kelas Do Huang. Jangan bilang kalau kamu khawatir aku akan menjadi beban." Meskipun percakapan Xiaoyan dan dokter perkecil lembut masih didengar oleh Zian, matanya segera melebar saat dia mendengus dengan ketidakpuasan. Xiaoyan dengan lembut mengusap kepala Zian sambil tersenyum. Dia tidak membantahnya. Alih-alih tatapannya menatap Xinlan dan tersenyum berkata, "Anda harus menunjukkan rute selanjutnya," ucap Xiaoyan. Xinlan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya mengabaikan tempat itu sebelum berbicara. "Jika kita ingin mencapai dataran tengah, kita harus mencapai kota bernama Kota Horizon. Dari tempat itu kita akan bisa menggunakan lubang cacing untuk pergi ke dataran tengah." Lubang cacing? Nama asing ini menyebabkan Xiaoyan tercengang. Xinlan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ketidakpastian di mata Xiaoyan. Lubang cacing adalah benda aneh di dataran tengah. Itu dibuat oleh elit Douzun menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi berbeda. Jarak dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah akan membutuhkan setidaknya setengah tahun bagi seorang elit Douzong. Namun jika seseorang menggunakan lubang cacing, hanya membutuhkan waktu 1 bulan saja. Namun pembuatan lubang cacing cukup sulit, apalagi harus sering diperbaiki. Selain itu kekuatan orang yang memperbaikinya harus setidaknya di kelas Douzong. Oleh karena itu sangat jarang muncul di wilayah lain selain di dataran tengah, jawab Xinlan. Xiaoyan sekali lagi tertegun. Lubang cacing butuh seorang elit Douzong untuk menjadi tukang reparasi. Dataran tengah ini benar-benar memiliki barang yang misterius dan baru. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya mengalami kesusahan, seperti orang yang berasal dari dusun yang memasuki kota. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.